Khusus bagi perusahaan yang memutuskan untuk memiliki data center sendiri misalnya, atau ingin memiliki ruang server sendiri yang cukup besar, perlu dilakukan manajemen terkait dengan lingkungan fisik. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemilihan site atau pemilihan tempat serta rancangan layout dari tempat tersebut. Pemilihan tempat sangatlah penting karena kita tahu persis ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jangan memilih tempat di mana di situ rawan banjir misalnya, atau mungkin sering dilanda gempa bumi, atau mungkin di tempat itu sering dilalui orang ramai sehingga sulit dijaga keamanannya. Kalau sudah ditentukan tempatnya, baru dibuat layoutnya. Layoutnya pun harus memperhatikan berbagai hal, dimulai dari keamanannya. Jangan terlalu terekspos dengan matahari misalnya, karena jendela yang begitu besar. Perlu pula diperhatikan terkait dengan tempat atau layout tersebut tidak dekat dengan tempat-tempat lain yang mengandung atau menghasilkan medan magnet dari peralatan yang ada di dalamnya. Jadi pertama harus dilakukan adalah memilih tempat yang baik dan melakukan layout atau merancang peta dari ruangan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah membuat yang namanya physical security measures, yaitu mendefinisikan atau menentukan dari wilayah fisik itu mana-mana saja wilayah yang keamanannya harus sangat tinggi, mana yang sedang, mana yang minimum. Ring 1 misalnya, tempat di mana server utama berada atau data utama berada. Secara fisik maupun secara digital tidak banyak orang boleh masuk ke dalam ruangan itu. Nah, ini fisikalnya harus benar-benar dijaga keamanannya. Mulai dari cara masuknya mungkin pakai biometrik, pintunya mungkin yang berlapis-lapis agar sulit ditembus. Kemudian juga mungkin lokasinya yang sulit dicapai oleh orang kebanyakan dan lain sebagainya. Barulah mungkin second layernya atau ring 2-nya mulai keamanannya tidak begitu sebesar yang ring 1. Dan kemudian ring 3 mungkin ada beberapa orang pimpinan atau orang-orang lain yang memiliki wewenang tertentu boleh memiliki akses sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian hal yang ketiga terkait dengan bagaimana mengakses secara fisik ruangan tersebut. Misalnya untuk membuka pintu harus memakai kartu, atau memakai sidik jari, atau memakai password, atau yang manual dijaga oleh satpam atau dijaga oleh 1-2 orang yang dialokasikan untuk ke sana. Tanpa bisa memiliki akses secara fisik, orang itu tidak bisa masuk. Bagaimana kalau dia paksa? Kita harus juga memiliki alat untuk merekam seperti surveillance kamera gitu ya, yang dihubungkan dengan para penjaga, sehingga seandainya ada orang masuk tanpa izin atau memaksa untuk masuk, bisa dilakukan hal-hal untuk mencegahnya. Yang keempat adalah protection against environment factors. Walaupun sudah memilih site yang bagus, tapi yang namanya bencana, kesialan gitu ya, atau nasib tidak ada yang bisa mengatur. Oleh karena itu harus ada usaha untuk sedapat mungkin memproteksi agar kondisi fisiknya itu tidak rusak atau tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak berhak. Mungkin hal yang kecil aja, masalah kabel begitu ya, yang kadang-kadang sering sekali di perusahaan itu kabelnya dibuat atau didesain sedemikian rupa, dialirkan secara fisik sedemikian rupa sehingga mudah dimakan tikus dan membuat koneksi putus. Atau ada juga masalah pintu ya, yang terbuka otomatis. Kalau orang boleh masuk setelah melihat akses code-nya, tetapi dibukanya terlalu lama sehingga orang bisa mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuannya, atau bisa rombongan masuk. Itu juga harus dicegah dengan berbagai cara untuk memproteksi. Ada juga yang cara memproteksinya adalah dengan menggunakan tadi yang kami katakan sebagai kamera surveillance ya, atau ada penjaga, atau mungkin double, triple ya. Banyak pengendali yang harus diberikan di sana untuk memastikan bahwa secara fisik tempat-tempat yang harus dijaga itu benar-benar terproteksi dengan baik.
Kalau kita lihat di negara-negara luar, tidak jarang suatu tempat yang sampai dijaga juga oleh polisi atau dijaga oleh tentara karena tingkat keamanannya. Dan yang terakhir adalah SOP atau pengelolaan fasilitas secara fisik yang sudah harus dibudayakan di dalam perusahaan tersebut. Harus ada SOP untuk memelihara fisik dari lingkungan ini. Mulai dari hal yang simpel, misalnya membersihkan debu-debu yang kadang masuk gitu ya. Kemudian juga mengelap kaca yang ada ya, melihat satu-satu kabelnya setiap hari apakah ada yang putus atau tidak gitu kan. Memastikan kelembapannya, kemudian juga melihat temperaturnya ya, dan mempelajari surveillance kamera apakah terjadi hal-hal yang tidak diketahui ya, melihat log file. Jadi intinya semua yang terkait dengan fisik dilakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa secara fisik aset atau lingkungan sistem informasi yang ada dalam organisasi atau perusahaan terjaga dan terproteksi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.